Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Febianti dengan NIM 2101105032. Saya dari kelas 1B, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini saya akan membahas tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan Indonesia terbagi menjadi 2 poin penting. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, dan yang kedua yaitu tujuan pendidikan menurut para ahli. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4, bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk otak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Dasar 1945 versi amandemen Pasal 31 ayat 3 menyebutkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Dan Pasal 31 ayat 5 menyebutkan pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Berdasarkan beberapa peraturan undang-undang, ketetapan MPR maupun surat keputusan, tujuan pendidikan di Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Indonesia, Pasal 4, yaitu Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Poin yang kedua yaitu tujuan pendidikan nasional berdasarkan para ahli. Tujuan pendidikan merupakan suatu faktor yang amat sangat penting di dalam pendidikan, karena tujuan pendidikan ini adalah arah yang hendak dicapai atau yang hendak dituju oleh pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Kiai Hajar Dewantara yaitu untuk mendidik anak agar menjadi manusia yang sempurna hidupnya, yaitu kehidupan dan penghidupan manusia yang selaras dengan alamnya atau kodratnya dan masyarakatnya. Seorang ahli pendidikan, Changeveld, mengemukakan macam-macam tujuan pendidikan, yaitu tujuan yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum merupakan tujuan yang menjiwai pekerja pendidik dalam segala waktu dan keadaan. Tujuan umum ini dirumuskan dengan memperhatikan hakikat kemanusiaan yang universal. Yang kedua itu tujuan khusus. Tujuan khusus merupakan pengkhususan dari tujuan umum atas dasar beberapa hal diantaranya, yaitu yang pertama, terdapat perbedaan individual anak didik seperti perbedaan dalam bakat, jenis kelamin, intelijensi, minat, dan sebagainya. Yang kedua, perbedaan lingkungan keluarga atau masyarakat. Misalnya, tujuan khusus untuk masyarakat pertanian, perikanan, dan lain-lain. Yang ketiga, perbedaan yang berhubungan dengan tugas lembaga pendidikan. Misalnya, tujuan khusus untuk pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan dalam perkembangan pemuda. Yang keempat, perbedaan yang berhubungan dengan falsafah hidup suatu bangsa.
Selanjutnya yang ketiga yaitu tujuan tak lengkap. Tujuan ini hanya mencakup salah satu dari aspek kepribadian. Misalnya, tujuan khusus membentuk kecerdasan saja tanpa memperhatikan yang lain. Jadi, tujuan tak lengkap ini merupakan bagian dari tujuan umum yang melingkupi perkembangan seluruh aspek kepribadian. Yang keempat, tujuan sementara. Perjalanan untuk mencapai tujuan umum tidak dapat dicapai sekaligus. Karenanya, perlu ditempuh setingkat demi setingkat. Tingkatan demi tingkatan yang diupayakan untuk menuju tujuan akhir, itulah yang dimaksud dengan tujuan sementara. Yang kelima yaitu tujuan insidental, merupakan tujuan yang bersifat sesaat karena adanya situasi yang terjadi secara kebetulan. Dan yang terakhir yaitu tujuan intermedier, di mana tujuan tersebut merupakan tujuan yang dilihat sebagai alat dan harus dicapai lebih dahulu demi kelancaran pendidikan selanjutnya. Jadi, inti dari tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran hari ini tentang tujuan pendidikan nasional. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.